Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, minta tolong ketua kelas siapa ya? Saya, Pak. Boleh Bapak Dela buat memimpin doa terlebih dahulu. Oke. Baik teman-teman, duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa tidak pernah usai. Baik, terima kasih banyak Bapak Dela. Ya, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran juga anak-anak, Bapak izin untuk mengecek absensi terlebih dahulu ya. Ceza Erina, Hadir. Serly Diva Cantika, Hadir, Pak. Ajeng Indah Dian Lestari, Hadir, Pak. Nur Sabila, Hadir, Pak. Fasya Juvita, Hadir, Pak. Eka Yusria. Izin, Apa Pak. sakit? Sakit. Sakit apa ya? Tahu nggak? Dia lagi demam, Pak, katanya. Oh, demam. Iya. Muhammad Rafi Batullah, Izin Izin, izin Pak. juga. Jessica Dwi Anggrawati, Hadir. Fadela Novi Rusma Santoso, Hadir, Pak. Izzatunisa Alifia Rohmah, Izin Pak. izin juga. Terus Amalia Diva Qurania. Sakit Bapak. Oke, terima kasih anak-anak. Pak, saya belum di absen. Oh iya, siapa namanya? Erika Jasmine Prayitno Pak. Oh iya, Erika Jasmine. Maaf ya Erika. Iya Pak. Oke. Di pertemuan sebelumnya, Bapak kan menjelaskan tentang hak dan juga kewajiban sebagai warga negara anak-anak. Di pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang ketahanan nasional di era global, strategi menghadapi ATHG berbasis Pancasila. Jadi anak-anak, di era globalisasi saat ini, banyak sekali seperti ideologi, terus teknologi, budaya, ini masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sangat cepat. Dengan hal tersebut, banyak sekali dampak positif dan juga dampak negatif di dalam kehidupan kita nantinya. Ada tantangan dan juga ancaman bagi kehidupan kita berbangsa dan juga bernegara di negara Indonesia ini anak-anak. Nah, kita ini mengenal ATHG. Ada yang tahu ATHG itu apa? Saya tahu Pak. Boleh. ATHG itu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Benar sekali. Tepuk tangan dong buat saya. Jadi, kita mengenal istilah ATHG yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan anak-anak. Di mana contohnya dalam hal tersebut itu seperti budaya asing itu masuk ke dalam kehidupan kita atau di kehidupan di negara Indonesia. Di mana hal tersebut itu tidak bisa dibilang itu tidak cocok anak-anak, di mana kultur dan juga budaya Indonesia dengan asing itu berbeda seperti itu. Terus yang kedua itu ada penyebaran hoax yang sangat beredar di media sosial, di mana hal tersebut itu akan mencerminkan ya seperti kita juga harus bisa memilih dan juga memilah terkait berita hoax yang terjadi di media sosial tersebut. Seperti itu anak-anak. Terus juga banyak sekali ketimpangan sosial, kesenjangan sosial itu akan mempengaruhi kehidupan kita berbangsa dan juga bernegara di negara Indonesia ini anak-anak. Dengan hal tersebut, kita ini butuh penguatan nilai-nilai Pancasila yang akan kita bahas sebentar lagi. Jadi, Pancasila ini tidak hanya sebagai pedoman, tetapi dengan adanya nilai-nilai Pancasila ini juga akan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan di era globalisasi saat ini anak-anak, seperti itu. Sebentar, ada pun juga capaian pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu
Peserta didik mampu untuk menganalisis dan merumuskan solusi strategis terhadap berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan atau bisa disebut ATHG tadi yang dihadapi Indonesia dalam konteks ketahanan nasional di era global dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan kebangsaan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Yaitu yang pertama, menganalisis konsep ATHG dalam konteks ketahanan nasional Indonesia di era global. Terus yang kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai bentuk ATHG di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi. Yang ketiga, mengevaluasi dampak ATHG terhadap stabilitas dan kedaulatan NKRI. Yang keempat, merancang solusi inovatif berbasis nilai Pancasila untuk mengatasi ATHG melalui pendekatan kolaboratif. Yang terakhir, menunjukkan sikap kritis, tanggung jawab, dan partisipatif sebagai warga negara yang berkomitmen menjaga ketahanan nasional. Seperti itu anak-anak. Sebelum kita memasuki lebih lanjut materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Bapak akan menampilkan video dan minta tolong buat anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Bapak minta tolong satu orang untuk menjadi dirijen di depan. Apakah ada yang masih dia? Pasya. Ajam. Wah, tunjuk-tunjukkan. Yang pertama dulu yang menunjuk, Mbak Cantika boleh maju ke depan. Bentar ya. Jadi, lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah Garuda Pancasila anak-anak. Di mana lagu ini itu ada kaitannya dengan materi kita nantinya. Seperti itu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, tepuk tangan. Boleh dipersilakan Mbak Cantika untuk duduk kembali. Oke anak-anak, gimana? Masih semangat gak pada pagi hari ini? Gimana kalau kita jargon terlebih dahulu sebelum kita memulai masuk pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak? Boleh kan? Boleh. Oke. Jadi nanti jargonnya itu kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian bilang pagi, 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 luar biasa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, baik.
Di sini Ibu izin melanjutkan dari Pak Irfan tadi ya, karena Pak Irfan ada kepentingan yang harus dipenuhi. Maka dari itu saya izin melanjutkan dari pertemuan hari ini ya. Ya, Bu. Baik. Sebelum itu wajahnya ini kok lemas-lemas sekali ini. Untuk itu Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi. Nah, kemarin lusa itu Ibu itu sudah memberikan skrip lagu semangat belajar kepada ketua kelas. Mbak Fadela ya ketua kelasnya? Iya, Bu, saya. Gimana? Saya disampaikan? Sudah saya sampaikan Sudah. kepada teman-teman Oke, semua. terima kasih Mbak Fadela. Silakan anak-anak dikeluarkan. Kita bernyanyi dulu supaya kalian happy ya. Kalau pembelajaran dimulai dengan yang happy pasti kan masuk gitu kan pelajarannya. Iya, Bu. Oke. Ini mau Ibu canangkan terlebih dahulu atau bersama-sama? Sepertinya sudah bisa semua, Bu. Oke, luar biasa ya kelas ini. Baik. Langsung saja ya. Baik, Kelas Bu. hebat. Siap. Langsung. Kelas hebat, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas hebat semua pasti bisa. Bisa. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Good job. Happy kan? Happy, Bu. Oke, kita lanjutkan ke materi saja ya. Iya, Bu. Oke. Oke, Ibu akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu ya, penguatan terlebih dahulu pada kalian supaya kalian itu tahu terkait apa sih ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan. Kemarin minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang konflik budaya. Nah, pertemuan minggu lalu itu bisa menjadi benang merah untuk hari ini. Ada keterkaitannya ya. Baik, Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman suku, ras, budaya, dan bahasa. Nah, keanekaragaman tersebut itu merupakan sebuah kekuatan sekaligus menjadi tantangan untuk bangsa Indonesia. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin cepat ini, itu akan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan. Oleh karena itu, generasi muda atau pelajar seperti kalian itu harus memahami konsep, paling tidak mengetahui apa ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan yang dapat apa? Untuk apa? Supaya kalian itu bisa berpikir kritis dan berperan aktif untuk mengembangkan suatu kesatuan negara Republik Indonesia atau NKRI. Gitu ya anak-anak? Penguatan itu dari bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang lebih jauh gitu ya, Ibu ingin tahu nih, apa sih gambaran yang ada di benak kalian terkait 4 dari subjek ini? Ada yang pertama ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan. Nah, Ibu mau bertanya, apakah ada yang sudah membaca terkait ancaman ini? Saya sudah, Bu. Oke, Mbak Cantika, silakan disampaikan. Ancaman itu tindakan baik dalam negeri maupun luar negeri yang bertujuan membahayakan, melemahkan, atau bahkan menghancurkan kedaulatan negara. Jadi, ancaman itu bersifat langsung dan berbahaya. Oke, betul ya apa yang dikatakan Mbak Cantika tadi bahwasannya. Itunya di fullkan aja, Bu. Oh, diberikan ini. Iya. Kemarin ini kemarin ya. Iya, ke PPT-nya aja. Ke slide, Bu. Slide ini ya. Iya. Bu. Saya bukan supaya tidak. Iya. Oke. Nah, Baik. Dari Mbak Cantika tadi benar ya bahwasanya ancaman itu merupakan sebuah kondisi itu membahayakan sebuah keselamatan dan kedaulatan. Kemudian yang kedua nih ada tantangan. Nah, ada yang bisa nggak nih tantangan? saya, Bu. Oke, Mbak Fasya. Nah, menurut saya, tantangan itu sebenarnya bukan sesuatu yang langsung berbahaya, tapi lebih ke kondisi atau perubahan yang memaksa kita untuk berkembang. Kalau kita bisa menghadapinya dengan baik, justru bisa jadi keuntungan. Tapi kalau tidak siap, bisa jadi suatu masalah. Begitu, Bu. Benar yang dikatakan Mbak Fasya tadi bahwasanya tantangan itu merupakan sebuah dimana untuk menguji kemampuan sekaligus menjadi pendorong untuk peningkatan kualitas seperti itu. Kemudian yang ketiga ada hambatan.
Ada yang bisa? Saya, Ibu. Oke, Mbak Ajeng, silakan Mbak Ajeng. Menurut saya hambatan adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang ataupun kendala, yakni dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar, Ibu. Seperti itu. Betul ya. Intinya hambatan itu adalah faktor yang mempengaruhi atau memperlambat suatu tujuan negara. Seperti itu. Sesuatu yang ingin dicapai oleh sebuah negara. Kemudian yang keempat, ada gangguan. Nah, ini ada yang bisa. Saya, Ibu. Oke, Mbak Ceza, silakan. Gangguan adalah hal yang dapat mengacaukan stabilitas atau kelancaran kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Seperti itu, Bu. Hai. Good job ya Mbak Ceza, bahwasanya betul ya anak-anak, bahwasanya gangguan itu merupakan sebuah hal yang mengacaukan sebuah ketertiban suatu negara. Kemudian Ibu lanjutkan ya. Baik, Bu. Nah, kemudian di sini terdapat pengertian dan bentuk-bentuk ATHG, yaitu ATHG adalah kondisi yang dapat melemahkan stabilitas, kedaulatan dan persatuan bangsa, di mana ancaman itu bentuk-bentuknya ada terorisme, radikalisme, serangan cyber, dan hoax. Nah, sebelum lebih lanjut, Ibu mau tanya nih, seberapa paham sih kalian itu terkait terorisme, radikalisme, serangan cyber, dan hoax? Ada yang bisa? Saya. Oke, Saya mau Mbak Jessica. menjawab yang terorisme sama radikalisme. Oke. Terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang menggunakan ancaman atau ancaman kekerasan untuk menciptakan rasa takut kepada seseorang yang menjadi sasaran teror. Yang kedua yaitu radikalisme, bahwa suatu pola pikir atau pemikiran dan pemahaman atau sikap kita yang menginginkan perubahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, radikalisme bisa menjadi akar masalah atau pemicu masalah. Jadi, radikalisme bisa menjadi awalan dalam suatu tindakan terorisme. Hai, betul ya. Itu tadi yang disebutkan Mbak Jessica cuma 2 nih. Nah, kurang 2 lagi. Saya mau menambahi, Bu, Oh, oke, untuk apa dia? yang serangan cyber sama hoax. Oke. Oke, untuk yang serangan cyber itu upaya disengaja oleh individu atau kelompok untuk mencuri, merusak, atau mendapatkan akses tanpa izin ke jaringan, komputer, dan data digital. Itu untuk serangan cyber, Bu. Lalu kalau hoax itu adalah berita, Bu. Berita yang palsu atau yang tidak ada kejelasan bagaimana asal-usulnya, dan itu orang-orang bisa menyebarkan secara luas tanpa mengerti berita itu benar atau salah. Seperti itu menurut saya. Bagus, good job ya. Benar apa yang dikatakan dari Mbak Fadira tadi, bahwasanya hoax itu merupakan berita yang masih belum jelas apakah itu berita itu masih benar atau masih belum jelas. Nah, terkait itu kalian sebagai pelajar ini kan seringkali terpapar ya. Terpapar apa? Terpapar hoax, di mana kita itu sebagai pelajar itu harus berhati-hati. Karena apa? Karena kalau kita salah, tidak mengetahui terkait etika media sosial, maka kita akan terjerat dalam UU ITE. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Kemudian yang kedua, tantangan. Bentuk-bentuknya meliputi globalisasi budaya, bonus demografi, serta revolusi industri. Nah, Ibu mau tanya nih, pengetahuan kalian terkait globalisasi budaya, bonus demografi, serta revolusi industri 4.0 itu apa sih? Saya, Bu, ingin menjawab yang Oke. globalisasi budaya. Oke. Nah, menurut saya nih, globalisasi budaya ini yang dimana proses menyebarnya budaya dari berbagai negara ke seluruh dunia, sehingga terjadi saling mempengaruhi seperti itu, Bu, antar budaya baik dalam gaya hidup, makanan maupun teknologi seperti itu. Oke, bagus ya Mbak Ajeng. Nah, kemudian yang dikatakan Mbak Ajeng tadi itu merupakan sebuah efek dari kemajuan teknologi, di mana ibarat globalisasi itu tidak ada sekat atau batasan, di mana budaya asing itu bisa masuk ke negara kita, kemudian budaya negara kita itu bisa masuk ke negara asing. Iya. Karena apa? Karena kita dibantu melalui perantara media sosial. Seperti itu. Kemudian yaitu ada hambatan, yaitu meliputi kemiskinan, korupsi, kesenjangan sosial, kemudian kualitas pendidikan yang tidak merata. Nah, kemiskinan ini anak-anak, kemiskinan itu merupakan suatu kondisi di mana masyarakat itu sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Sehingga apa? Efeknya nanti tidak akan bisa berkembang. Seperti itu. Kemudian adanya korupsi. Korupsi itu adalah sebuah penyelewengan kekuasaan, uang
di mana uangnya itu uang publik yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Seperti itu anak-anak. Kemudian ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini adanya ketimpangan ya, adanya gap antara yang kaya dan yang miskin. Seperti itu. Kemudian ada kualitas pendidikan yang tidak merata. Bahwasanya kualitas pendidikan yang tidak merata ini tidak semua anak teman-teman memiliki kesempatan belajar yang Pendidikan sama. yang layak ya, Iya, Bu, ya. pendidikan yang layak anak-anak. Bahwa kalian yang duduk di kursi saat ini di bangku sekolah itu sangat privilege ya. Menurut saya itu privilege bagi kalian semua, maka pergunakanlah privilege itu dengan sebaik-baiknya dengan cara mencari ilmu, kemudian mencari pengetahuan yang kalian tidak ketahui. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada gangguan yaitu meliputi bentuk-bentuknya ada konflik SARA, bencana alam, kemudian penyebaran hoax di media sosial. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak terkait SARA? Saya tahu Bu. Oke. Kepanjangannya SARA itu suku, agama, ras, dan antar golongan Ibu. Oke, bagus Mbak Ceza, bahwasanya betul. Bahwasanya SARA itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di sini mungkin seringkali ya anak-anak ketika bercanda dengan temannya itu seringkali membawa suku, ras, kemudian antar golongan. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dipercandakan. Sering, Bu. Ya, sering kan? Iya. Nah, Sering kan Ibu? Iya. Nah, itu nggak boleh anak-anak. Kenapa? Itu nanti akan menimbulkan sebuah konflik atau kesenjangan sosial. Seperti itu anak-anak. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa sekali. Saya lanjutkan ya. Baik, Bu. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke upaya ataupun dampak-dampaknya, Ibu ingin kalian memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan ini. Nanti Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk maju menyampaikan kesimpulan. Seperti itu ya? Ya, Bu. Udah hitam, jelek, hidup lagi. Model kayak lo ini yang ngotor-ngotorin bumi. Apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah ini? Ada, dia lagi. Wih, Raisa, saya mau ceritaku barang satu nih. Wah, masa kemarin saya dapat teror tuh, saya dapat kirim pesan-pesan rasis. Serius, Fred? Masa hari gini masih ada yang suka ngebully gitu? Udah gak zamannya kali. Siapa memang yang ngebully kamu kali ini? Biasa tuh, dong pakai akun fake. Bordep nomor juga saya terkenal kah? Wah, kali ini gak bisa dibiarin, Fred. Gak boleh kamu terus-terusan jadi bulan-bulanan mereka. Saya takut ya, nanti saya kenapa-kenapa di sekolah lagi. Gak boleh kamu menjadi lemah terus, Fred. Kamu harus berontak. Lawan mereka yang membuli kamu. Bah, tapi mau bagaimana? Besok aku temenin kamu untuk ketemu Bu Wuri ya. Kita ceritakan kejadian yang sering kamu alami ini. Tak apa-apa kak. Saya takut Bu Wuri tidak bisa dipercaya lagi. Aku yakin Bu Wuri bisa menemukan solusi buat kamu. Biar kamu berhenti mengalami perundungan ini. Oh iya sudah, besok kau tolong temani saya. Pasti, Fred. Tetap semangat. Siang, Bu Wuri. Lagi sibuk ya, Bu? Boleh minta waktunya sebentar? Hei, Sa, Fred. Ada apa gerangan? Tumben kalian menemui Ibu? Silakan. Begini, Bu.
Model kayak lo ini, yang motor ini, Sekolah ini bisa lah. Kok bisa diterima di sekolah ini? dia lagi. Ekonomi atau perilaku kekerasan berbasis dunia maya rentan mendapatkan pengaruh negatif. Teknologi internet yang berkembang pesat dampaknya dapat menjangkau audiens yang jauh lebih besar dan lebih luas dengan pelaku yang tidak dapat diketahui atau anonim dan mempunyai konsekuensi yang lebih merusak seperti stres, depresi, bahkan bunuh diri. Gimana Fred? Setelah kita melapor kemarin, ada perubahan nggak? Yuk Raisa, kemarin yang bully-bully satu, tuh sama-sama sudah dapat pengarahan dari bu guru dengan kepala sekolah. Tuh kan, bener yang gue bilang. Kalau ada kejadian seperti ini, sebaiknya kita cepat-cepat lapor biar cepat diambil tindakan sama pihak sekolah. Itu lagi, saya menyesal sekali. Coba dari dulu saya lapor kah? Sudah. Yang penting sekarang kamu bisa kembali ke sekolah dengan aman dan nyaman. Dan mereka yang ngebully kamu pun dapat bimbingan dan arahan yang tepat. Biar tidak terjadi lagi kasus serupa di kemudian hari. Nah itu yang saya maksud. Yuk teman SMA, maju bersama kami untuk menjadi Gen Arum, generasi anti perundungan. Oke, videonya sudah selesai ya? Ya, seru enggak? Seru sekali, Bu. Baik, sesuai tadi ya kesepakatan bahwa setelah Ibu menampilkan video ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk maju menyampaikan kesimpulan. Nah, siapa yang mau maju? Saya mau menyimpulkan video. Oke, silakan Mbak Jessica. Boleh Mbak Bu? Oh, silakan. Anak-anak diperhatikan ya temannya yang maju ke depan. Baik, Bu. Silakan. Jadi dalam tayangan video yang ditayangkan, cyberbullying yaitu bisa membuat seseorang takut dan kehilangan percaya diri. Tetapi dengan berani melapor kepada guru dan orang dewasa, masalah dapat ditangani dan dukungan dari sekolah sangat penting agar korban merasa aman dan bisa kembali percaya diri. Oke, baik, terima kasih Mbak Jessica, silakan duduk kembali. Benar ya anak-anak, bahwasanya ketika kalian itu mendapati sikap cyberbullying atau kalian sendiri yang merupakan sebuah korban, kalian harus cepat-cepat lapor kepada orang terdekat. Ketika di lingkungan sekolah, maka kalian wajib lapor ke guru. Nah, biasanya yang menangani itu adalah guru BK. Guru BK, Bu. Nah, kalau kalian malu ataupun mungkin takut, kalian bisa cerita ke ibu. Nah, nanti ibu akan tindak. Seperti itu ya anak-anak. Baik, Bu. Kemudian ibu lanjutkan ke materi ya. Iya, Bu. Nah, ini ya. Selanjutnya yaitu kita membahas terkait dampak, ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yakni ancaman, tantangan, hambatan itu memberikan dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan berbangsa. Yang pertama yaitu ada politik, menurunnya stabilitas, dan munculnya polarisasi masyarakat, di mana masyarakat itu jadi terpecah belah karena adanya ancaman, tantangan, gangguan, serta hambatannya. Jadi ketika ancaman itu terjadi, maka terdapat konflik, kemudian kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat itu jadi takut untuk menyampaikan pendapat, berargumentasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada ekonomi, melemahnya daya saing dan meningkatnya pengangguran. Nah, ancaman, tantangan, hambatan itu juga dapat mempengaruhi di sistem ekonomi. Karena apa? Karena kita akan menghadapi bonus demografi ya, di mana usia remaja itu nanti 2030 sampai 2045 akan mengalami bonus demografi. Usia remaja itu jauh lebih tinggi daripada usia yang tua gitu. Artinya kalian harus persiapan mulai dari sekarang, mulai dari segi pendidikan, kemudian pola pikir. Nah, kemudian ada sosial budaya, yaitu terkikisnya nilai budaya lokal dan melemahnya semangat gotong royong. Kita tahu bahwasannya sekarang jika kalian lihat realitasnya ya anak-anak, dulu kan di desa itu kan sangat kental ya dengan kerukunannya, gotong royongnya gitu ya. Nah, saat ini mulai bergeser. Karena apa? Karena adanya teknologi yang semakin canggih, kemudian adanya revolusi industri dan lain sebagainya, sehingga masyarakat desa sekarang itu
cenderung lebih ke individualis seperti itu. Jadi lunturnya gotong royong itu sekarang itu mulai terlihat. Nah, kemudian yang keempat ada pertahanan dan keamanan, yaitu terganggunya keamanan nasional akibat ancaman cyber dan terorisme. Kita tahu bahwasanya ancaman cyber itu saat ini itu sedang ngetren ya anak, baik itu pencurian data, kemudian cyberbullying dan lain sebagainya. Baik, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Sebelum Ibu melanjutkan ke solusi dan mengatasi ancaman tantangan ini, kalian sepertinya lemah sekali ini. Kalian mau ini enggak? Game enggak? Mau. Oke. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya konsep permainannya seperti apa. Nanti Ibu akan memilih lagu terlebih dahulu. Kita sepakat nggak kalau pakai lagu Garuda Pancasila? Boleh. Sepakat ya? Kurang semangat, sepakat ya? Sepakat, Bu. Jadi ini nanti itu diestafetkan ke temannya ya. Jadi nanti ketika lagu itu berhenti, itu yang akan maju. Si bidor ini berada di terakhirnya siapa? Itu yang akan Gilir gitu ya, Bu? Iya. Jadi nggak boleh dilempar ya? Iya. Iya. Majunya tuh ngapain Bu nanti? Majunya itu nanti itu menyebutkan contoh di lingkungan terdekat atau lingkungan sekitar terkait ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan. Seperti itu ya anak-anak. Bisa dimulai hari ini? Bisa ya. Langsung ya, mulai dari, ayo langsung bernyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, siapa yang terakhir? Erika. Yo. Baik, ayo. Jadi kalau sudah memperhatikan Ibu di depan tadi pasti bisa menyebutkan. Nah, berikan contoh di lingkungan terdekat. Siapa namanya? Erika. Mbak Erika. Oke, berikan contoh Mbak Erika terkait ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan. Contoh di lingkungan saya itu kalau ancaman itu sebagai pelajar kita itu kadang ada yang sering tawuran tuh di sekitar rumah saya. Ya. Terus kalau yang tantangan itu kadang tuh dialami saya sendiri sebagai nirmuza. Kadang saya tuh malas untuk belajar atau tidak fokus dalam belajar. Terus gangguan itu kadang saya tuh merasa kesulitan sekarang karena kekurangan fasilitas pendidikan. Iya. Terus gangguan biasanya tuh berasal dari luar atau dari dalam diri saya sendiri. Iya. Seperti itu. Oh iya, baik. Tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Nah, happy. Kalau jago materi. Oke. Nah itu upaya dan solusi mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan. Nih, peran individu atau siswa. Nah, kalian ini kan yang saat ini duduk di bangku sekolah menengah atas. Nah, meningkatkan literasi digital dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Di mana pelajar seperti kalian ini mudah terpapar informasi yang hoax. Di mana kalian harus mengecek terlebih dahulu informasi yang kalian ambil itu dari mana. Nah, bagaimana Bu cara kita mengecek informasi itu? Bisa dilihat dari Kominfo. Apa itu Kominfo? Kementerian Informasi dan Komunikasi. Bagus. Kemudian bijak dalam menggunakan media sosial. Arti bijak dalam menggunakan media sosial itu adalah mempergunakan setiap aktivitas kita di media sosial itu dengan baik, yang bermanfaat. Contohnya, ketika kita melihat postingan seseorang ataupun melihat video seseorang, kita tidak harus langsung percaya atau mengomentari yang buruk-buruk, kemudian mencemooh, kemudian berkomentar yang mengandung unsur sara dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal. Nah, saat ini kan sedang ngetren kan TikTok, Instagram gitu kan anak-anaknya ya. Iya. Nah,
yang ada di posisi kalian saat ini itu adalah bagaimana ketika kalian itu mempromosikan budaya dari daerah masing-masing. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ajeng, yaitu globalisasi di mana tidak ada sekat dan tidak ada batas terkait budaya asing dan budaya kita sendiri. Di mana kalian bisa mempromosikan budaya kalian supaya dilihat oleh budaya asing, supaya dilihat oleh orang asing, seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian kalian juga bisa membuat vlog, kemudian konten-konten yang sangat bermanfaat, gitu ya anak-anak. Kemudian ya itu ada peran masyarakat. Nah, peran masyarakat ini juga penting anak-anak. Yang pertama yaitu menguatkan solidaritas sosial dan gotong royong. Ya, seperti Ibu tadi bilang, bahwasanya sekarang mulai bergeser pada zaman yang modernisasi, di mana di desa itu sudah mulai terkikis sikap gotong royong, solidaritas dan lain sebagainya. Sehingga siapa yang mengembalikan itu semua ya kita yang saat ini belajar terkait ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, yaitu mulai dari kita semua seperti itu. Kemudian yang kedua, membina kerukunan antar umat beragama. Nah, ini yang paling sering terjadi yaitu adanya intoleransi, yaitu dimana ketika kalian berbeda agama itu sebenarnya bukan suatu tantangan tetapi kesempurnaan, menjadi pelengkap. Nah, ketika berbeda itu bukan menjadi musuh tetapi menjadi keanekaragaman. Nah, di sini ada nggak yang sering mempercayai tentang agama? Ketika biasanya Bu, sering sekali. Tidak boleh anak-anak, karena ini tuh nanti akan menimbulkan konflik. Ketika ada konflik maka hilangnya rasa persatuan dan Kesatuan. Kemudian yang ketiga ada menjadi mitra kritis pemerintah. Ketika kalian itu saat ini kan sudah usianya 17-an ya, saya rasa sudah cukup dewasa gitu kan. Nah, ketika kalian itu mau berkomentar ataupun memberikan saran kepada pemerintah, itu harus mengetahui etika bermedia Sosial. harus tahu bagaimana cara kita itu mengkritik, memberikan saran dan lain sebagainya. Nah, kita juga sebagai pelajar juga bisa berkontribusi seperti apa? Yang pertama, mengecek bagaimana sistem pemerintahan di daerah kita, apakah sudah sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan aturan-aturan. Nah, kalau tidak sesuai, kita boleh berpendapat, tetapi asalkan anak-anak berpendapatnya itu harus sesuai dengan norma dan etika bermedia sosial, seperti itu ya. Kemudian yaitu ada peran pemerintah. Nah, peran pemerintah ini juga cukup penting ya untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan. Yaitu yang pertama, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan termasuk cyber security, yaitu tadi data kita itu sangat mudah sekali untuk dicuri oleh orang-orang asing. Karena apa? Pertahanan kita dalam dunia teknologi itu sangat lemah anak-anak. Yaitu tadi karena kembali lagi kepada sumber daya manusia. Nah, bagaimana Bu cara kita memperbaiki sumber daya manusia? Yaitu dengan jalan satu-satunya, yaitu dengan cara pendidikan. Nah, dengan adanya pendidikan yang berkualitas, maka akan membentuk sebuah sumber daya manusia yang berkualitas dan nantinya akan membuat ya teknologi yang berkualitas juga. Kemudian ada meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan. Nah, setelah tadi kan Ibu sudah singgung terkait pemerataan pendidikan, di mana kita melihat realitas ya anak-anak. Banyak sekali wilayah-wilayah yang terpencil di sana itu masih belum terjamah oleh teknologi, kemudian pendidikan yang mungkin aksesnya masih kurang. Ya, kita lihat saja bahwasanya banyak anak sekolah yang mau berangkat sekolah saja dia harus melewati rintangan yang cukup ekstrim, seperti harus menyeberangi sungai yang cukup deras, tapi mereka berenang gitu kan, yang menggunakan plastik itu di anu ayahnya gitu. Nah, itu juga merupakan sebuah tantangan upaya untuk mengatasi itu semua. Jadi pemerintah harus melek itu semua gitu kan. Kemudian yang ketiga yaitu menegakkan hukum secara adil, di mana kita tahu bahwasanya penegakan hukum di negara kita itu masih sangat kurang ya, karena adanya faktor lain seperti adanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ketika tiga hal ini sudah dipenuhi, maka kita harus kaitkan dengan setiap sila Pancasila yang dijadikan solusi perumusan masalah tersebut. Yang pertama yaitu menjaga toleransi yang tadi Ibu jelaskan terkait perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Kemudian yang kedua, menghormati hak asasi manusia. Jadi anak-anak kita tidak boleh untuk memaksakan kehendak sendiri
untuk mempengaruhi orang lain. Seperti Mbak Cantika ingin memilih ketua kelas gitu kan. Nah, kemudian Mbak Cantika ini ingin memilih ketua kelas A, kemudian dipengaruhi oleh Mbak Fasya. Akhirnya tidak jadi karena Mbak Fasya dan Mbak Cantika ini adalah dua hal yang mungkin persahabatan gitu ya. Jadi saling mempengaruhi. Jadi tidak boleh anak-anak itu merupakan hak masing-masing individu untuk memilih dan berpendapat. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Dia memperkuat persatuan. Kita tahu bahwasanya sekarang itu kan beredar berita-berita hoak. Nah, ketika kita tidak jeli untuk memperhatikan berita itu benar atau tidak, maka itu akan menimbulkan sebuah konflik. Ya, konflik sara dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mengutamakan musyawarah, yang kelima mendorong keadilan sosial. Baik, mungkin sebelum Ibu tutup, itu Ibu sedikit memberikan penugasan kelompok di mana Ibu ingin di satu kelas ini ada berapa orang? 8. Berarti kalau Ibu ingin 4 kelompok, berarti satu kelompok berisi 2 orang. Baik, silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Chan, sama aku ya Chan. Minta tolong ketua kelasnya ke saya ya untuk mengorder kelompok-kelompoknya. Ini pilih sendiri atau dipilihkan? Sendiri. Baik ya. Ini sudah jelas ya Mbak Fadila dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, nanti silakan ditentukan siapa yang kelompok 1 sampai 4. Baik, Bu. Oke. Terima kasih ya Mbak Fadila. Terima kasih, Bu. Kelompok 1. Bisa kursinya digeser ke sini. Kemudian ini nanti hadap-hadapan saja. Oh iya, Bu. Mbak Fadila bisa ke sini boleh. Bu mau tanya untuk waktu pengerjaannya berapa? Oh iya, anak-anak Ibu lupa memberitahu bahwasanya waktu berdiskusi kalian Ibu hanya memberikan waktu 5 menit saja. Nanti Ibu minta tolong untuk satu kelompok saja perwakilan untuk mempresentasikan ke depan. Itu ya. Baik, Bu. Tunggu 5 menit. Ada kesulitan enggak? Masih mengerjakan ya? Iya, mengerjakan. Kesulitan enggak? Enggak ada, Bu. Oh, iya. Pasti kalau sudah memperhatikan materinya Ibu pasti bisa menjawab. Ada kesulitan enggak? Enggak ada. Aku nggak ya tek Cantika. Berarti itu adalah di mana usia remaja itu lebih tinggi daripada usia yang lebih tua. Itu nanti akan terjadi di 2021 sampai 2045 anak-anak. Apakah kamu sudah Paham ya nak ya? Terima kasih ya, Bu. Kalian mau maju? Oh iya. Ini 5 menit aja ya, Bu ya? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Silakan perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan. Siapa yang mau maju? Saya, Bu. Oke, silakan. Cepat sekali nih ya. Karena sudah belajar dari rumah. Ini anak sudah sangat paham sama penjelasan Ibu. Sama Erika juga tuh. Oh iya. 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 Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Nur Sabila dan ini Erika akan mempresentasikan terkait kasus yang sudah diberikan oleh Ibu Iza, yang mana kasus ini itu terkait penyebaran pesan kebencian dan hoax di media sosial. Nah, ini tuh termasuk dalam ancaman. Lalu karena ini tuh bertujuan untuk memecah belah persatuan, menimbulkan keresahan publik, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau institusi lain. Nah, dari kasus ini tuh terdapat beberapa faktor. Yang pertama, rendahnya literasi masyarakat sehingga mudah percaya dan menyebarkan informasi tanpa
tahu kebenarannya. Yang kedua, adanya kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan kelompok lain demi meraih keuntungan dari viralnya berita hoax. Yang ketiga, penegakan hukum yang belum optimal karena keterbatasan bukti digital. Yang keempat, media sosial yang mempercepat penyebaran konten provokatif. Untuk solusinya akan dibacakan Erika. Solusi untuk mengatasi ancaman ini yaitu kita merumuskan menjadi 3. Yang pertama itu memperkuat literasi digital melalui pendidikan sejak dini dan peralihan cek fakta. Yang kedua, penegakan hukum secara tegas dan adil terhadap pelaku penyebaran hoax menggunakan UU ITE. Yang ketiga, memblokir akun yang terindikasi menyebarkan berita hoax. Itu saja yang kita Berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ini dikumpulkan ya? Oh iya, Ini saya kumpulkan ya. Minta tolong Mbak Fadela sebagai ketua kelas untuk mengkoordinir teman-temannya mengumpulkan tugas-tugasnya untuk dikumpulkan ke Ibu ya. Silakan anak-anak kembali ke mejanya masing-masing. Baik Bu, baik. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat belajar, jangan menyerah karena setiap proses itu membawakan hasil yang terbaik. Ya, terima kasih ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, tadi kan di kelas sebelumnya, di materi sebelumnya, itu kan Ibu Iza sudah menjelaskan ya. Nah, Ibu mau tahu nih, kalian tadi dijelaskan Ibu Iza materi tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Tadi Bu Iza menjelaskan tentang materi ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Tadi saya sudah merangkum Ibu. ATHG adalah faktor yang dapat melemahkan ketahanan nasional yang besar dari dalam dan luar negeri. Ada juga bentuk-bentuk ATHG seperti terorisme, bonus demografi, kesenjangan sosial, dan kemiskinan. Kemudian hal ini tuh juga dapat berdampak pada aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, dan ketahanan. Nah, maka dari itu ada juga upaya untuk menghadapinya seperti menerapkan nilai-nilai Pancasila, terus meningkatkan literasi digital, partisipasi aktif generasi muda, dan kerjasama dengan masyarakat. Seperti itu, Bu. Nah, betul banget yang dikatakan oleh Mbak Jeza. Berarti Mbak Jeza mulai dari awal sampai akhir ini mendengarkan dengan baik materinya ya, sampai menjelaskan ke Ibu itu secara rinci dan jelas. Nah, tapi mungkin di awal tadi itu kalian ATHG itu apa sih? Kayak asing ya? Iya. Tapi di materi terakhir ini kalian sudah mengetahui, sudah paham apa itu dari ATHG, yang dimana ATHG itu singkatannya apa? Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Oke, sebelum Ibu nanti akan mengakhiri pembelajaran pada materi pagi hari ini, nanti kan Ibu akan menjelaskan ya lebih rinci lagi supaya nanti kalian selesai kelas itu tidak lupa akan materi pagi hari ini. Nah, Ibu kasih semangat dulu nih. Tadi kan di awal Pak Irfan sudah kasih jargon. Jargonnya kan selamat pagi. Kalau dari Ibu bukan selamat pagi, tapi semangat pagi supaya kalian itu masih tetap semangat. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa. Oke, Ibu mulai ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Satu kali lagi nih, supaya lebih semangat lagi. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Wah, keren banget. Nah, sekarang Ibu akan memperkuat lagi materinya supaya kalian juga ingat sampai nanti materi-materi lanjutannya itu apa. Ibu mulai dari ancaman. Nah, di ancaman itu adalah suatu hal yang membahayakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada yang bisa kasih contohnya nggak? Saya, Bu. Oke, Mbak Ceza lagi. Tadi sudah dijelaskan dengan Ibu
Liza bahwa contoh dari ancaman itu penyebaran berita hoax, di mana penyebaran berita hoax itu kondisi di mana berita palsu itu beredar di masyarakat dan bisa membahayakan dalam kehidupan masyarakat. Dan itu juga bisa menimbulkan perpecahan, kemudian kesalahpahaman seperti itu, Bu. Nah, yang saya tahu itu contohnya saya kan sering buka X ya, Bu. Itu ada banyak berita-berita seperti penculikan anak. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut itu ternyata beritanya hoax, Bu. Padahal sudah viral, sudah banyak respon dari masyarakat seperti itu, Bu. Nah, betul yang dikatakan oleh Mbak Ceza. Berarti Mbak Ceza ini update sekali ya sama berita-berita yang betul ya. Betul. Nah, selanjutnya masih ingat nggak setelah ancaman itu apa? Tantangan. Ada yang bisa menjelaskan dari tantangan itu sendiri apa nggak? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Fadela boleh. Oke. Jadi tantangan itu kondisi yang menguji kemampuan dan mendorong peningkatan kualitas. Jadi contohnya tuh ada globalisasi budaya, bonus demografi, dan revolusi industri 4.0 yang sudah dijelaskan oleh Bu Iza tadi. Nah, betul. Di mana tantangan itu tidak selalu berdampak negatif ya Mbak Fadela, tapi ada dampak positifnya juga melalui perkembangan teknologi. Kalau kita di dalam perkembangan teknologi itu mengikuti dengan baik, otomatis diri kalian itu akan lebih kreatif. Nah, selanjutnya setelah ada ancaman, tantangan, yang ketiga itu ada hambatan. Yang dimana hambatan itu adalah suatu hal yang memperlambat apa yang mau kita tuju sih, apa yang mau kita capai. Contohnya, misalnya ini dari ibu ya, kalian itu belajar di kelas ini, tapi ternyata fasilitasnya kurang, akses internetnya ternyata kurang memadai. Kalian mau googling, mau searching, ternyata oh kok nggak bisa ya. Nah, itu suatu hambatan di lingkungan sekolah. Nah, tapi ini adalah menurut ibu ya, untuk kalian juga, hambatan itu memang tidak bisa kalian hindari, tetapi bisa kalian cari solusinya itu bagaimana. Begitu. Itu adalah penjelasan dari hambatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah gangguan. Yang dimana gangguan ini tuh lebih komplit ya dibandingkan 3 aspek yang tadi ibu jelaskan. Gangguan itu adalah suatu hal yang lebih mengacaukan. Kalau di lingkungan sekolah itu kalian ada konflik antar teman. Misalnya nih Mbak Fasya sama Mbak Cantika lagi berantem, otomatis perasaannya itu akan terganggu kan? Kurang nyaman kan? Meskipun ini berdekatan tapi otomatis perasaannya kayak aduh sama Cantika nih, aduh sama Fasya nih, otomatis perasaannya juga kurang enak. Nah, itu adalah suatu gangguan internal. Internal itu adalah gangguan antar diri sendiri. Nah, kalau dari faktor eksternal itu ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar. Kalau kita ada konflik antar suku, kan tadi Ibu Iza sudah jelaskan bahwa kita itu beragam ya, sukunya banyak. Nah, itu biasanya suku yang merebutkan wilayah, kan merasa dirinya kekuasaannya lebih tinggi, lebih besar. Otomatis itu ada perebutan wilayah, perebutan kekuasaan. Nah, dari keempat, dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, itu kan sudah Ibu jelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak hanya sebatas itu saja, ada di bidang-bidang lainnya. Contohnya, kalau di dalam bidang politik, kalian tahu kan kasus-kasus korupsi itu? Tahu. Nah, itu adalah suatu tantangan di mana pemerintahan juga harus lebih aware dengan kasus-kasus praktik yang kurang jujur. Nah, itu kalian juga tidak hanya melihat saja, tapi kalau teman kalian ada yang melakukan hal seperti itu, korupsi kan tidak selalu hal besar ya, tapi dimulai dari hal kecil. Jadi kalian nanti bisa menegur, bisa mengingatkan kalau itu tidak baik. Nah, selanjutnya ada di bidang sosial dan budaya. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Boleh, Contohnya itu pergaulan bebas. Nah, betul. Di bidang sosial dan budaya ini karena banyaknya perkembangan mulai dari luar negeri itu yang terus-terusan masuk ke bangsa kita, ke negara kita, otomatis lambat laun itu nilai-nilai budaya kita itu luntur, tergerus, karena kita itu mencontoh budaya-budaya yang tidak sesuai dengan negara Indonesia ya, negara kita. Lebih ke negara asing ya, Bu. Betul, kayak K-pop, Benar. lagu-lagu dari K-pop luar negeri, Lebih membuming daripada lagu-lagu yang dari negara Indonesia. Lagu-lagu daerahnya sendiri itu kadang kita juga lupa ya. Iya, apa.
betul. Nah, itu adalah suatu tantangan di dalam bidang sosial dan budaya. Nah, ini yang terakhir nih, yaitu di dalam bidang ekonomi. Kalian juga udah tahu kan kalau di Indonesia itu berapa juta orang sih yang belum mendapatkan pekerjaan. Otomatis banyak orang-orang ini yang pengangguran setelah lulus sekolah itu masih pengangguran. Nah, itu adalah suatu tantangan di bidang ekonomi. Nah, jadi anak-anak di ATHG itu sendiri tidak selalu berdampak negatif ya, tapi bisa kita ambil sisi positifnya. Dimana tadi kan ada perkembangan teknologi. Kalau kalian belajar gimana sih caranya pakai komputer yang baik gitu ya, itu otomatis kalian juga akan lebih kayak gini ternyata, aku bisa buat ini kayak gitu kan, berarti kalian lebih kreatif. Nah, jadi dari ibu, peran kalian itu sebagai generasi muda yang ada di kelas ini, generasi Gen Z, Gen Alpha, itu adalah menjadi pelopor. Tidak hanya melihat saja, karena seperti tadi Ibu Iza menjelaskan bahwasanya kita itu akan menjadi generasi emas di tahun berapa? 2045. Di tahun 2045. Otomatis kita juga harus lebih aware dengan lingkungan kita, dengan teman kita, dengan perubahan yang ada. Nah, di sini tadi kan Ibu udah menjelaskan mulai awal sampai akhir. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Saya. Oke, Mbak Erika boleh maju ke depan. Baik, berdasarkan menurut kesimpulan dari saya, karena sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Iza, Pak Irfan, dan Bu Eka, itu pengertian dari ATHG itu kan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ini tuh merupakan berbagai hal yang dapat mengganggu kestabilan negara kita, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, karena itu Bu Eka bahkan sudah bilang kalau kita sebagai generasi muda itu harus menjadi agen nyata perubahan yang bisa memperkembangkan negara kita. Seperti itu, Bu. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh teman kalian, Mbak Erika. Ya, boleh kasih tepuk tangan nggak? Nah, ada yang mau menambahkan juga, boleh? Saya Bu. Boleh Mbak Erika duduk? Boleh Pak Bu? Boleh. Besarnya bukunya aja. Besar banget bukunya. Jadi menurut saya, secara sederhana, ATHG merupakan bentuk-bentuk gangguan yang bisa menghambat kemajuan negara. Dan dengan memahami dan menyikapinya secara bijak, kita dapat membantu menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan negara. Nah, betul yang dikatakan oleh Mbak Jantika juga. Boleh kasih tepuk tangan. Terima kasih Mbak Jantika. Jadi kesimpulan dari teman-teman kalian, bisa Ibu simpulkan juga buat kalian. Jadi di era 4.0 ini kan banyak sekali perubahan, globalisasi, apalagi ada ATHG yang dimana mencakup ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi kalian itu harus peduli ya, kembali lagi harus peduli ke lingkungan sekitar kalian, ke teman-teman kalian, supaya tidak ada miskomunikasi di antara teman kalian. Seperti tadi Ibu contohkan ya Mbak Fasya dan Mbak Cantika. Nah, Ibu rasa pada pertemuan kali ini sudah cukup dan sudah mengerti apa kalian? Mengerti. Mengerti Bu, paham. Iya. Terima kasih. Mohon maaf bila dari Ibu ada salah kata maupun penjelasan yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Wis kan?